Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Cahyadi. Saya dari D3 Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi, yaitu pendataan pasien COVID-19 dengan data model. Nah, yang pertama kita harus menentukan entitas. Dan di sini entitasnya ada 4, yaitu yang pertama ada rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien, dan kamar. Nah, setelah menentukan entitas, kita juga harus menentukan atribut dari setiap entitas. Seperti yang pertama ada rumah sakit dengan atributnya ada ID yang menjadi primary key, lalu ada nama, mandatory, alamat, mandatory, email, mandatory, dan nomor HP, mandatory. Dan juga tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, primary key-nya yaitu ID, dan sisanya adalah mandatory seperti nama, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Lalu yang keempat ada pasien. Pasien ini yang menjadi primary key masih sama, yaitu ID, dan sisanya mandatory. Ada nama, alamat, nomor HP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan hasil tes. Lalu yang keempat yaitu entitas kamar. Atributnya yang pertama primary key yaitu nomor kamar, yang kedua nama kamar itu menjadi mandatory, dan jenis kamar juga mandatory. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan ERD. Untuk rumah sakit ke pasien yaitu hubungannya one to many, yaitu satu rumah sakit bisa untuk banyak pasien, dan banyak pasien hanya bisa masuk ke satu rumah sakit. Lalu rumah sakit dengan tenaga kesehatan hubungannya one to many, yaitu satu rumah sakit bisa untuk banyak tenaga kesehatan, dan banyak tenaga kesehatan hanya bisa satu rumah sakit. Yang ketiga, hubungan pasien dan tenaga kesehatan, yaitu many to one, yang dimana banyaknya pasien ini bisa diurus setidaknya satu tenaga kesehatan, dan satu tenaga kesehatan ini dapat mengurus banyak pasien. Lalu hubungan rumah sakit dan kamar, yaitu one to many, yang dimana satu rumah sakit terdapat banyak kamar, dan banyaknya kamar di rumah sakit, maksud saya banyak kamar tuh hanya ada di rumah sakit. Lalu tenaga kesehatan dengan kamar hubungannya adalah many to many, yang dimana banyak tenaga kesehatan dapat masuk ke berbagai kamar, dan berbagai kamar dapat dimasuki setidaknya lebih dari 2 tenaga kesehatan. Lalu yang terakhir ada hubungan pasien dan kamar, yaitu one to one. Satu pasien hanya dapat satu pasien hanya dapat masuk di satu kamar, dan satu kamar hanya untuk satu pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke supertype atau subtype. Supertype adalah entitas yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype kelas, juga disebut parent class. Nah, untuk supertype di pendataan pasien COVID ini adalah di pasien, dan subtype-nya ada di positif dan negatif. Ini nanti saya masukkan di slide terakhir karena fotonya ada di situ, hasil screenshotannya. Nah, untuk subtype sendiri adalah pengelompokan sebagai entity instance dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Dan supertype adalah sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype pewaris. Selanjutnya kita masuk ke bentuk normalisasi, yaitu yang pertama ada first normal form atau 1NF. Ya, bentuk pertama.
Untuk bentuk pertama adalah yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database relasional. Tabel yang sesuai dengan 1NF memastikan bahwa itu benar-benar mewakili suatu relasi, yaitu tidak memuat catatan yang berulang. Tetapi, tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk 1NF. Salah satu properti penting adalah bahwa tabel yang mematuhi 1NF tidak dapat berisi atribut apapun yang dinilai bernilai relasional. Nah, untuk relasi yang memenuhi 1NF adalah relasi yang setiap perpotongan baris dari kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Perhatikan bahwa setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Ini berarti relasi tersebut telah memenuhi syarat 1NF. Untuk 1NF sendiri tidak bisa disebut ini kalau apa tidak bisa double untuk atributnya, yang dimana untuk pasien itu ada ID, nama, hasil tes, nomor HP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan hasil tes. Nah, yang ditandai dengan tanda pagar itu merupakan primary UID atau primary key. Untuk rumah sakit itu ada ID, nama, alamat, email, dan nomor HP. Tenaga kesehatan ada ID, nama, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin, dan kamar. Ada nomor kamar, nama kamar, dan jenis kamar. Selanjutnya kita masuk ke bentuk kedua, second normal form. Untuk bentuk normalisasi yang kedua digunakan dalam database relasional. Agar sebuah tabel mematuhi 2NF, tabel tersebut harus dipenuhi dengan 1NF dan atribut apapun yang bukan merupakan bagian dari kunci kandidat. Karena persyaratan relasi 2NF berkaitan dengan primary key, maka harus ditentukan terlebih dahulu primary key relasi 1NF. Tidak satupun atribut tunggal memenuhi syarat sebagai primary key. Misalnya di sini ada pasien dengan ID. ID ini berhubungan dengan nama, dan nama ini berhubungan dengan ID nanti berhubungan dengan hasil tes. Begitu juga dengan rumah sakit, bahwa ID di sini berhubungan dengan nama dan alamat. Tenaga kesehatan juga begitu, ID, nama, dan nomor HP. Lalu kamar itu berhubungan dengan primary UID-nya, yaitu nomor kamar, nama kamar, dan jenis kamar. Untuk bentuk normalisasi yang ketiga atau third normal form adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key, tidak memiliki tergantungan transitif pada primary key. Ketergantungan transitif itu misalnya ada sebuah entitas A, B, dan C. Adalah atribut sebuah relasi. Jika A relasi dengan B dan B relasi dengan C, maka dikatakan C memiliki ketergantungan transitif pada A tetapi melalui B. Dengan kata lain, ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional di antara atribut bukan primary key. Seperti pasien, untuk pasien ini hasil tesnya tidak berhubungan dengan ID. Lalu rumah sakit, alamatnya tidak berhubungan dengan ID rumah sakit dan tenaga kesehatan. Nomor HP-nya ini tidak berhubungan dengan rumah sakit dan kamar. Jenis kamarnya tidak berhubungan dengan nomor kamar. Ini yang saya bilang tadi. Untuk kamarnya saya sisipkan di sini, yaitu ada sebuah rumah sakit dengan relasi many to one kepada pasien. Lalu rumah sakit hubungannya one to many, yaitu dengan kamar. Lalu ada kamar dengan pasien, yaitu one to one. Tenaga kesehatan dengan rumah sakit many to one. Tenaga kesehatan dengan kamar many to many. Dan tenaga kesehatan dengan pasien one to many. Sekian presentasi singkat dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.